karunia itu apa sih? Dan grace itu apa sih gitu. Sebenarnya grace itu by definition, berdasarkan definisinya sebenarnya adalah sesuatu yang kita terima, yang sangat besar sekali, yang kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Gitu. Bahkan kita tidak akan sanggup untuk mendapatkannya, walaupun kita punya kekuatan seperti apapun. Nah, gara-gara itu maka dia dikasih grace, dikasih sebagai pemberian cuma-cuma atau gratis. Ya. Saya dalam firman Tuhan kita bisa melihat perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan itu tentang pengampunan. Ya, di mana ada seorang raja yang menghutangi seorang hamba itu 10.000 talenta kalau nggak salah. Lalu kemudian kalau itu dikurskan itu kami pernah hitung-hitung itu berapa triliun gitu loh ya. Kalau nggak salah 60 triliun. Lalu kemudian kalau hamba ini ternyata yang dapat hutang 60 triliun itu menghutangi temannya 200 dinar. 200 dinar itu berarti, atau 100 dinar kalau. 100 dinar itu berarti 100 hari kerja gitu. Kalau orang punya hutang 100 hari kerja, dia kerja 200 hari saja, diambil separuh hari kerjanya, maka dia lunas dalam kerja 200 hari, bukan ya? Enggak sampai setahun sudah bisa lunas. Tapi kalau orang punya hutang 60 triliun, lalu dia kerja 1 hari dapat 100.000, lalu dicicil 100.000 tiap hari, tanpa ngambil hasil kerjanya itu untuk dirinya sendiri, dicicil. Saya hitung-hitung sampai umurnya dia 100 tahun. Kalau dia sejak bayi kerjain sampai umur 100 tahun belum lunas itu. Dan itu yang dikatakan Tuhan sebagai kasih karunia atau grace. Jadi kenapa keselamatan bagi orang percaya ini diberikan cuma-cuma kepada kita? Karena kalau kita disuruh membeli kita nggak sanggup gitu. Modal kita nggak sanggup. Kita umur berapapun untuk membayar keselamatan dari Tuhan itu harganya terlalu tinggi. Karena itu akhirnya Tuhan kasihkan gratis atau cuma-cuma. Gratis bukan karena murahan, gratis karena kasihan kepada kita. Kalau itu tidak digratiskan, nggak pernah kita mendapatkan hadiah itu. Karena itu pagi hari ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ini, kemerdekaan rohani kita, di mana karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, maka kita ini dapat jaminan masuk surga nanti langsung masuk sana tanpa harus pakai tiket macam-macam. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita ini anugerah yang luar biasa. Kita harus syukuri. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan untuk hadiah yang sangat besar bagi kita ini. Nah, tadi saya juga mengajak saudara-saudara kita yang ikut ibadah pertama. Saya pikir itu juga yang ada dalam hati barangkali para pahlawan kita yang dulu gugur ya pada zaman penjajahan sampai kemerdekaan. Mereka mau berjuang sampai akhirnya gugur. Dengan harapan anak cucu atau keturunan kita orang Indonesia ini akan menikmati kemerdekaan dengan semua berkatnya. Amin ya. Amin ya. Jadi kalau seandainya kita yang sekarang diberi kemerdekaan oleh mereka, gitu katakanlah dihadiahi kemerdekaan. Tapi maksud saya bukan dari mereka. Mereka berjuang saja. Tapi kalau menurut undang-undang kita kan ini rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya toh? Hafal masih enggak? Mukadimah undang-undang. Jadi karena itu maka kita dikaruniai oleh Tuhan kemerdekaan oleh perjuangan mereka. Dan pasti mereka bermaksud supaya kalau nanti sudah merdeka maka negara ini akan dapat dinikmati. Tidak ada yang nyeleweng kanan atau kiri dan mereka pasti sedih kalau ada di antara keturunan-keturunan orang Indonesia ini ada yang korupsi, ada ini, wah pasti itu sangat melukai perjuangan. Betul ya? Pasti inginnya adalah masing-masing kita ini seperti John F. Kennedy, Presiden Amerika mengatakan, jangan bertanya lagi apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kamu bisa berikan kepada negara. Mestinya begitu. Nah bahkan saudara kalau kita melihat dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan seperti implisit secara tidak terang-terangan mengajarkan kepada kita, bukan saja kalau kamu jadi warga negara, bahkan kalau kamu misalnya sampai terbuang ke negara lain gitu. Kalau ada kesempatan kamu melakukan sesuatu di sana, berusahalah supaya kamu menjadi
penyebab kesejahteraan dari bangsa itu. Gitu. Yusuf kan orang Kanaan, orang Ibrani, anaknya Yakub. Waktu dia akhirnya terjual ke Mesir sebagai budak belian. Tapi ada cerita yang Tuhan bikin dalam hidupnya sampai dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Maka dia membawa kesejahteraan kepada Mesir dan kesejahteraan kepada dunia loh. Daniel dibuang ke Babil, itu berarti Irak dan Iran sekarang. Ya, lalu dibuang lagi ke Media Persia. Tapi di mana saja Daniel berada dengan teman-temannya Sadrak Mesak Abednego, dia menjadi berkat gitu. Betul ya? Lalu kemudian Esther, istri saya namanya Esther, tapi bukan istri saya ya. Tapi Ratu Esther itu ya, dibuang ke Media Persia. Tapi dia jadi berkat bagi. Jadi bukan hanya di tanah, apalagi kalau kita itu dilahirkan tumpah darah kita nanti nyanyi Indonesia Raya, tumpah darah kita di sini, lalu kita minum air ini, kita hisap dari tanah ini sebagai sumber kehidupan kita. Ya sudah sepatutnya kita membawa kesejahteraan kepada bangsa kita di sini. Ini bukan pidato kepresidenan, saudara. Tapi ini benar-benar perenungan dari Alkitab ya, yang begitu saja mereka jadi berkat, apalagi di negeri sendiri. Amin ya. Kita mau supaya kita jangan ikut-ikut yang salah di dalam negeri ini. Supaya Tuhan masih memberkati kita. Saya sebenarnya akhir-akhir ini cukup banyak berdoa untuk bangsa kita. Karena saya lihat ada saudara-saudara yang kayak, kenapa ya, kayak keseleweng gitu loh. Sehingga berbuatnya nggak benar bangsa dan negara ini, sehingga menguruskan bangsa kita. Moga-moga Tuhan akan mendatangkan hujan pengampunan dan keselamatan, sehingga bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Amin ya saudara. Tapi sebenarnya itu tidak saja untuk bangsa ya. Sebenarnya kalau kita ngomong, kalau Tuhan telah memberikan anugerahnya yang luasnya minta ampun ya, expanded ya. Kita pun juga harus expanded juga dalam tanggapan kita terhadap keluasan anugerahnya itu. Makanya saya sambut keluasan kasih karuniamu. Dengan cara bagaimana? Ada satu prinsip hidup yang saya mendapatkan berkat dari Alkitab dan saya rasa ini patut untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena memang itu dalam Alkitab, yaitu satu prinsip, giving the best. Berikan yang terbaik dari kehidupan kita. Ada ayat di sini, Pengkhotbah 9 ayat 10. Coba kita baca sama-sama ayat itu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa saudara? Sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saya ajak saudara kita melototi ayat ini. Perhatikan, kalau saya ubah sedikit, maka kita akan sadar bahwa ayatnya tidak berbunyi seperti yang saya ubah. Gitu. Kalau saya katakan, sebagian besar yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, betul atau enggak? Salah ya. Apalagi kalau saya ganti sebagian kecil dari yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Salah. Yang firman Tuhan katakan segala sesuatu. Berarti apa itu? Ya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nah ini adalah ayat puitis. Pengkhotbah itu termasuk ayat puitis. Artinya bukan hanya yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, yang dijumpai mulut kita dikerjakan, yang dijumpai kaki kita, itu mewakili saja itu. Jadi apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu separuh tenaga. Amin? Enggak. Betul. Terima kasih. Enggak. Kerjakanlah itu seperempat tenaga. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya firman Tuhan dengan sangat jelas meminta kepada kita supaya kita tuh giving the best gitu. Di mana saja, kapan saja, apa saja yang dikata kerjakan harus berikan yang terbaik gitu. Kadang-kadang saya salut dengan ada anak Tuhan yang ditunjuk untuk menjadi worship leader kah atau singer gitu. Lalu kemudian dia mau mempersiapkan diri dengan sangat baik. Lalu kemudian dia karena saya mau melayani Tuhan, jadi saya mau giving the best kepada Tuhan. Tapi nanti kalau dia pulang, cuci piringnya nggak paling bagus. Cuci piringnya asal-asalan. Waktu dia ngepel asal-asalan. Waktu dia membersihkan rumah asal-asalan. Dia bergaul dengan tetangga asal-asalan. Enggak berikan yang terbaik. Menurut saya dia tidak memenuhi firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu mengatakan segala sesuatu. Jadi dari Senin sampai kepada Senin lagi. Tidak peduli. Dimanapun kita berada. Kita mesti selalu giving the best.
Waktu saya bergaul dengan tetangga saya harus memberikan pergaulan yang terbaik supaya saya menjadi berkat bagi mereka. Waktu saya kerja di sekolah, kalau bagi yang sekolah, kerjakan yang terbaik di sekolah. Enggak usah saingan dengan orang lain, tapi terbaik dari dirinya sendiri. Yang penting, karena masing-masing kita memang punya kapasitas sendiri. Yang penting saya memberikan yang terbaik. Jangan hanya pada waktu pertemuan ibadah 1,5 jam ini. Tapi 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Kita mau berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Alasannya cuma karena ini adalah kitab pengkhotbah, karena kitab orang frustrasi, maka alasannya gini. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kamu pergi. Karena nanti waktu kamu sudah mati, kamu gak bisa lakukan itu loh. Jadi lebih baik lakukan sekarang gitu loh. Kalau kamu mati nanti wis telat. Lebih baik lakukan sekarang. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara mencari alasan Alkitabiah yang lebih kokoh lagi untuk kita giving the best kepada Tuhan. Giving the best kepada Tuhan. Yang pertama, kita itu mesti memberikan yang terbaik. Dasar pertamanya karena potensi, apa saudara? Penciptaan. Potensi penciptaan. Coba kita buka Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Cuma sebelum saya membaca ini, bolehkah saya lebih dahulu mengingatkan saudara-saudara ceritanya. Pada waktu penciptaan itu kan Tuhan menciptakan jagat raya ini dalam 6 hari ya. Betul ya? 6 hari diciptakan pertama terang dulu supaya bisa kerja dengan baik. Lalu kemudian dipisahkan, ternyata waktu terang disinarkan, wow ternyata banyak air yang kacau. Lalu dipisahkan air di atas, air di bawah, cakrawala gitu, katanya gitu. Lalu kemudian mulai dipisahkan, setelah gitu hari ketiga, maka air semua menutupi bumi, lalu kemudian tanahnya oleh Tuhan seperti dimainkan, jadi ada yang menjadi daratan, lautan. Setelah ada daratan, lautan, baru kemudian hari ketiga bisa ada tumbuhan gitu. Lalu hari keempat, tumbuhan ini memerlukan sinar matahari untuk memasak makanannya. Maka matahari, bulan dan bintang, sangat teratur. Hari kelima, baru Tuhan menciptakan burung-burung dan ikan-ikan, angkatan udara dan angkatan laut. Gitu ya. Lalu kemudian hari keenam, Tuhan ciptakan semua jenis binatang sampai kira-kira luhur. Waktu pas ini, sholat siang itu. Ya. Lalu setelah sholat siang, yang terakhir diciptakan hari Jumat. Siapa itu? Manusia. Nah dari hari Minggu, hari pertama, sampai hari Jumat siang, Tuhan ciptakannya jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Jadi semua dan bagus. Khusus untuk yang terakhir, tidak ngomong jadilah, tapi dijadikan. Artinya dibentuk. Lalu waktu mau membuat yang terakhir, yaitu manusia, maka Tuhan diskusi dulu di otaknya. Yang kemarin-kemarin hanya jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Tapi waktu waktu manusia, dipikir sungguh-sungguh. Lihat nih, firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Loh, kita siapa itu Tuhan? Kan yang menciptakan Tuhan. Kok Tuhan bilang kita? Kita itu bahasa kehormatan. Tapi sebenarnya sedang berbicara mengenai pikiran ini. Waktu kita mikir itu kadang-kadang kan ada 2-3 orang seolah-olah sedang berpikir. Ya itu pakai otak kita sendiri gitu loh. Maka waktu mau jadikan seperti apa ya? Jadikan seperti apa? Jadikan seperti apa? Mau jadikan seperti gajah atau seperti semut atau mau jadikan seperti beringin atau sembuan gitu ya. Jadi mau pikir mau jadikan karena semua yang lain kan sudah ada kan? Apa mau jadikan seperti matahari atau bahkan mungkin Allah berpikir atau mau saya jadikan seperti malaikat. Firman Tuhan ini katakan tolak semua itu. Tidak seperti semua ciptaan yang lain. Tapi yang ini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hanya manusia saja dari semua ciptaan itu yang boleh pinjam gambar dan rupa Allah. Malaikat juga tidak loh saudara. Malaikat juga tidak. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Ini keputusannya. Ini keputusan rapat otaknya Tuhan, kalau boleh dibilang gitu. Maka di ayat yang ke-27,
keputusan itu dieksekusi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi akhirnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan hanya manusia yang menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga pada waktu hari ke-6 manusia muncul, maka semua ciptaan yang lain tuh nyembah dan beri hormat. Apa? Dipikirnya Allah. Karena segambar dan serupa dengan Allah. Paham? Karena itu pada waktu itu manusia ngomong duduk, duduk. Karena dipikirnya Allah. Padahal cuma pinjaman gambar dan rupa. Maksudnya Tuhan apa? Supaya kamu bisa berkuasa atas semuanya tadi. Artinya manusia dikaruniai macam-macam yang Allah miliki, yang semua yang lain tidak memiliki. Termasuk kecerdasan berkreasi, itu hanya manusia yang memiliki. Saya pernah membaca satu buku karangan Umar Brubaker. Dia mengatakan begini, coba perhatikan waktu anak manusia mau dilahirkan. Begitu lemahnya anak manusia dilahirkan. Tapi waktu dia nanti bertumbuh dengan luar biasa, maka dia bisa luar biasa berprestasi. Anak manusia baru dilahirkan, hanya melumah. Nggak bisa tengkurap sendiri. Kapan dia bisa tengkurap? Umur berapa? Ya, 9 bulan. Umur 3 bulan. Setelah tengkurap, apa? Berangkang. Berangkang umur berapa? Lali ya Pak Anton ya. Berangkang umur berapa? 6. Yes, tak terima ya 6. Habis berangkang apa? Duduk. Duduk umur berapa? 7, 9. Oke, habis duduk, berdiri. Umur 11. Habis berdiri, jalan. Umur setahun. Biasanya setahun ya. Ya, setahun. Habis diri, habis jalan, lari. Umur 2 tahun. Suwenir, setahun jalan tok. Ya, ini udahlah 2 tahun. Luar biasa ya prosesnya ya. Tapi coba suruh perhatikan kita. Kalau anak kambing dilahirkan, perlu berapa bulan dia bisa berdiri? Enggak bulan Pak, minggu ya? Enggak minggu Pak, hari itu juga. Di kampus kami sekolah Alkitab di Malang pernah dipelihara itu kambing. Pas lahir saya ini, dalam 1 hari wis bisa lompat-lompat. Coba anak-anak dilahirkan di rumah sakit. 1 hari wis lompat-lompat. Lah geger rumah sakit ya. Jadi lalu Umar Brubaker katakan begini. Manusia pada waktu dilahirkan koyoknya sangat lemah. Dibandingkan semua jenis makhluk yang lain. Tapi izinkan mereka bertumbuh bersama-sama. Pada waktu sama-sama jadi besar dan dewasa. Belum pernah ada satu rumah yang dibangun oleh anjing atau kambing. Betul? Saya pernah pertama kali tahun 90 melewati kota Tokyo dari selatan ke arah utara. Gedung-gedung pencakar langit. Saya pikir sebelum semuanya ini dulu ada di otaknya pembuat. Betul? Tidak pernah ada di otaknya binatang, tapi ada di otaknya manusia. Karena manusia dikasih daya kreativitas yang luar biasa. Saya waktu memikirkan karyanya manusia sampai membuat pesawat ulang-alik ke angkasa luar. Saya katakan, wow, potensi penciptaan itu membuat manusia punya kemampuan untuk melakukan apapun kayaknya tanpa tapal batas. Seperti Tuhan sendiri. Karena itu kalau kita mau menggunakan potensi penciptaan kita sebenarnya hampir tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia.
Tapi manusia itu, ada seorang yang meneliti, rata-rata manusia cuma menggunakan paling banter 30% dari potensi yang ada dalam dirinya. Ternyata 70% tuh males gitu. Males. 30% cuma. Bayangkan kalau semua manusia di dunia, semua manusia di Indonesia menggunakan 100% dari potensinya. Indonesia semua juga karu-karuan. Luar biasa. Jadi potensi penciptaan ini sebenarnya luar biasa. Tapi kita tahulah akhirnya manusia dari penciptaan kan juga jatuh dalam dosa. Dan waktu jatuh dalam dosa itu katakan kemuliaan Allah hilang daripadanya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Karena itu Tuhan memulihkan potensi penciptaan itu. Sehingga dia nebus manusia dan dengan ditebus maka manusia dipulihkan lagi potensinya. Makanya yang kedua dasarnya adalah potensi penebusan. 1 Korintus 6 ayat 20 bunyi apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dalam penebusan yang luar biasa di Kalvari itu. Karena itu muliakanlah Allah lagi dengan tubuhmu. Kita dulu diciptakan dengan kemuliaan Allah, maka kita harus dikembalikan ke dalam kemuliaan itu supaya kita bisa memuliakan Allah kembali. Jadi saudara, pada waktu kita diselamatkan, itu sebenarnya potensi ada. Saya mau mengatakan, di antara semua orang yang percaya kepada Allah, saya rasa orang-orang percaya kepada Alkitab itu adalah yang seharusnya paling punya potensi. Karena dia sudah mengalami proses pemulihan melalui penebusan untuk memberikan yang terbaik. Amin. 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 Karena kita mau mengucapkan terima kasih untuk penebusan yang harganya luar biasa tadi. Keluasan kasih karunia Tuhan itu ternyata membuat kita bisa mengekspand kemampuan kita supaya kita memberi yang terbaik. Waktu keluarga kami, saudara kenakan keluarga saya 9 bersaudara. Sama keponakan-keponakan semua. Dahulunya semuanya bukan percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan memberikan kasih karunia. Lalu menyelamatkan keluarga kami. Satu demi satu demi satu. Prosesnya panjang sekali. Sampai prosesnya setelah 37 tahun semuanya diselamatkan. Dan karena kami dulu tiap malam kalau mau tidur tuh rasanya dihantui. Kalau mati apa bisa masuk surga atau enggak. Ya nanti tergantung Tuhan. Tapi kemudian waktu percaya Yesus ada keyakinan, kepastian. Bahwa pasti akan masuk ke surga karena sudah ditebus. Maka kami ingin mengucapkan terima kasih. Dan keluarga kami akhirnya punya falsafah. Kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dari apapun dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pelayanan kami di dalam jemaat. Kami mau memberi yang terbaik. Kalaupun itu tidak lebih baik dari orang lain, enggak penting. Yang penting dari kami sendiri, itu sudah yang terbaik yang kami berikan. Karena Tuhan mau melihat respon kami. Amin, amin. Jadi kita punya potensi untuk memberikan yang terbaik dari penciptaan dan dari penebusan. Apalagi kalau kita melihat ke ujung jalan kita di sana, ada satu hal yang menyebabkan kita mau memberikan yang terbaik. Bagi orang yang memberikan yang terbaik, akan juga diupahi dengan upah yang mulia. Kolose pasal 3, 23-24, katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat. Ini seperti dalam kitab Pengkhotbah tadi ya. Apapun berarti tanpa kecuali ya, amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Kalau hatinya sudah segenap, biasanya itu akan mengangkat tangan, mengangkat kaki dengan segenap juga. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini saya khotbah kepada manusia. Tetapi saya mau persembahkan khotbah itu seperti untuk Tuhan. Karena itu untuk membalas cinta kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar. Saya mau memberikan yang terbaik yang saya bisa. Firman Tuhan katakan kemudian, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saya sekeluarga dengan kakak-kakak saya, ayah ibu saya, keponakan-keponakan saya pada waktu kami diselamatkan. Rasanya kami katakan, karena Tuhan anugerah keselamatan itu terlalu luar biasa besar. Maka kami ini mau memberikan yang terbaik sampai kami mengakhiri hidup kami juga masih belum lunas untuk membayar kasih karunia Tuhan itu.
Tapi saudara, pada waktu kami baca Alkitab, kami lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Padahal kami ini bermaksud melakukan semua yang terbaik itu bukan untuk mau dapatkan apa-apa. Hanya mau balas cinta kasih Tuhan yang besar itu. Tapi ternyata fakta ayat ini mengatakan sejak kita diselamatkan, apapun juga yang kita buat itu seolah-olah dicatat di buku masing-masing kita di surga. Dan nanti akan dihargai. Harganya seberapa sih? Perjuanganmu dalam respons kepada keselamatanmu. Dalam kamu berbuat baik kepada semua orang lain yang ada di dunia itu, hargamu seberapa sih? Dan nanti akan diberikan upah yang setimpal. Padahal kami nggak mengharapkan. Kami mau ucapkan terima kasih saja atas perjuangan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan juga masih menghadiahi sesuatu yang tidak kami harapkan. Tuhan itu penuh dengan kemurahan dan luar biasa. Karena itu nggak benar juga ya kalau kita memberikan hidup kita asal-asalan. Sorry, takutnya nanti upahnya juga asal-asalan. Moga-moga kita beri yang terbaik. Sehingga upahnya juga yang terbaik. Dan kita boleh bersyukur pada Tuhan. Untuk menutupnya, saya ajak saudara-saudara untuk melihat satu orang yang telah memberkati hidup saya ketika saya baca riwayatnya. Siapa saudara? Joni Tada. Namanya Joni kok cewek Pak? Gak tahu saya. Tapi memang namanya Joni Tada. Jadi Pak Joni sini keliru namanya ya. Kok laki-laki ya? Nah, apa ini yang keliru? Gak tahu yang keluar yang mana ya. Ini namanya Joni Tada karena suaminya Tada. Sebenarnya namanya Joni Erekson Tada ya. Coba kita akan lihat siapa dia. Mari. Erekson Tada ya. Pada tanggal 15 Oktober 49 dia mengalami kelumpuhan quadriplegic. Quadriplegic itu artinya syaraf mulai dari sini sampai ke bawah gak berfungsi, mati. Jadi berarti syaraf yang hidup cuma ini. Kenapa kok begitu Pak? Katanya dia tuh suka nyelam, diving. Dan pada waktu itu kayak bagian otaknya sini ketatap karang menyebabkan dia lumpuh. Lumpuh total sampai sini. Cuma sini-sini masih nyala gitu. Terus kemudian setelah gitu tahun 67 rupanya dia ngalami patah tulang punggung. Jadi sini-sini syarafnya sudah nggak berfungsi, lalu tulang punggungnya yang patah. Jadi dia pasti harus ada di kursi roda saja. Waktu saya ngetahui begini, saya tanya sama istri saya, Bu Esther. Yang kalau gini kira-kira gimana respon kita gitu. Dia ngomong, kalau gitu saya lebih baik minta Tuhan akan langsung panggil ke surga saja. Alasan, supaya nggak ngerepoti sampean gitu. Oh gitu ya. Kalau sampean gimana? Saya iya. Sama juga gitu. Lalu saya tambahi supaya kamu dapat segera nikah lagi. Gitu. Kami sudah gitu. Pokoknya nggak mau ngerepotkan gitu loh kepada yang lain tuh. Tapi ternyata, saudara, dari atas kursi roda dengan syaraf cuma sini ke atas tulang punggung patah bisa memberi ceramah, ya kan? Mulutnya masih bisa. Lalu menulis 35. Loh, nulisnya gimana Pak? Yang disebut penulis itu bukan yang tangannya begini atau tangannya ngetik. Itu juru ketik namanya. Yang menulis itu namanya yang mendiktekan ide. Itu penulisnya. Paulus pernah menulis surat 2 Timotius. Bukan dia sendiri yang menulis. Tapi juru ketiknya. Karena dia tangannya di borgol. Tapi penulisnya Rasul Paulus. Karena otaknya adalah Paulus. Jadi dia yang nulis 35 buku. Sebagian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Lalu juga melukis. Lalu kemudian 3 Juli 82, ada laki-laki keturunan Jepang yang luar biasa ini. Nikahi dia mau. Saya nggak tahu pemuda di sini mau atau enggak ya. Tapi luar biasa nih, Ken Tada ini. Sehingga makanya namanya akhirnya jadi Joni Erekson Tada. Karena Erekson nama papanya, Tada nama suaminya. Apa prestasinya dia kemudian? Dari atas kursi roda. Dia mendirikan satu perkumpulan namanya Joni and Friends tahun 2002. Bisa himpun dana $1 juta per minggu. Sehingga akhirnya tindakan sosialnya dia itu dirilai di 1000 radio di Amerika. Sehingga pada tahun itu juga dia menjadi Radio Program of the Year dari National Radio Broadcasters di Amerika. Luar biasa ya. Siapa itu? Joni Tada.
yang di atas kursi roda, sini sudah mati, tulang punggungnya patah, bisa bergerak seperti itu. Lalu kemudian punya program namanya Wheels for the World. Lebih dari 30.000 kursi roda dikirim kepada organisasi-organisasi penyandang cacat sedunia. Siapa itu? Johnny Tada. Yang hanya di atas kursi roda bisa memberkati dunia dengan itu. Makanya tidak heran pada tahun 2005 dia diangkat oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi penasihat. Pemerintah Amerika yang dipimpin oleh Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri waktu itu, zaman George Bush Junior, untuk program penyandang cacat Amerika Serikat. Luar biasa. Masih bisa giving the best. Mari kita lihat karya-karyanya. Lukisan mulut Johnny Tada. Bagus nggak? Bagus ya? Saya ngomong tangan saya aja nggak sebagus itu. Tapi mulutnya Johnny luar biasa. Wow. Katanya ini pernah dalam pameran dilelang. Harganya mahal, luar biasa mahal. Pagi ini tolong pelototin aja, saudara, nggak bayar. Saudara. Pas gratis, saudara. Nggak usah dilelang ya. Lalu ini katanya bayangannya dia kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, katanya ada datang di awan-awan. Ini katanya dia memberikan peringatan, hati-hati ya, dalam hidup itu seperti berlayar. Hati-hati kalau ada batu karang, makanya ada mercusuar yang bisa mengingatkan kita katanya. Lalu dia memberi kata-kata. Kata-katanya luar biasa. Ketika hidup ini menyenangkan, mungkin kita tahu tentang Yesus dengan cara meniru dia, mengutip perkataannya, dan membicarakan dia. Namun, hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus yang sejati. Penderitaan tidak dianggap sebagai halangan untuk berprestasi. Penderitaan menjadi pengenalan kesejatian Yesus. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Sementara saya sharing tentang Johnny Tada tadi, dari sini saya agak melirik kepada cara pandang saudara. Dan kalau saya nggak salah, di hati saudara seperti terkatakan begini. Kalau Johnny Tada yang cacat saja bisa, saya lebih bisa memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Bukan hanya untuk bangsa ini, tapi untuk setiap orang yang berjumpa dengan kita. Lalu hidup kita jadi berkat. Renungan saya yang kedua. Saudara-saudara, saya cerita kepada kita. Gak tahu berapa ratus orang hadir pada pagi hari ini. Johnny gak tahu loh kalau saya ngomong ini. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang diberkati oleh sharing saya tentang dia. Apakah ada yang diberkati tentang sharing saya tentang dia? Boleh angkat tangan, saya ingin tanya. Oke, lumayan. Hampir semua yang datang ke sini diberkati dengan sharing tentang Johnny Tada. Betapa viralnya berkat yang kita miliki bagi orang lain. Kalau hidup kita adalah mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tanpa kita ketahui, tanpa diketahui oleh Johnny, nggak tahu berapa ratus, berapa ribu, berapa juta orang telah diberkati dengan kesaksiannya. Sekarang dia sedang sakit-sakit kanker. Ya, kalau sudah ikuti menjadi follower dari dia, mengetahui berita itu. Tapi walaupun dia dalam keadaan sakit yang luar biasa seperti itu, kata-katanya selalu jadi berkat bagi dunia. Tuhan baik.